Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FPF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan mewartakan firman bagi kita semua adalah Pastor Daniel Alexander yang akan membawakan topik Bethlehem, kota kelahiran Sang Mesias. Untuk itu, waktu saya serahkan kepada hambanya, Pastor Daniel Alexander. Silahkan, Pastor Daniel. Shalom, selamat malam semua. Yang pertama, yang di Amerika selamat pagi, yang di Eropa selamat siang. Maafkan saya terlambat tadi. Yang di Kupang sudah malam sekali. Selamat yang di Kupang. Ya. Di Kupang lagi di Amerika, Bos. Ada di Amerika sekarang. Enggak dengar. Kenapa? Yang di Kupang ada di Florida sekarang. Oh, ada di Florida. Wow. Yes, Bos. Kupang sudah punya sayap, Koden. Tidak hanya Koden yang punya sayap, Kupang juga. Oke, hebat. Iya. Baik, kita mulai sekarang ini untuk belajar. Bethlehem, ya, saya ulangi lagi. Hari ini kita dapat kesempatan yang berharga sekali karena kita akan belajar bersama saudara-saudara kita dari Osaka, bukan Osaka Jepang ya. Nah, tema kita hari ini Bethlehem, kota kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, apapun juga, Papa di surga pasti ya mengerjakan segala sesuatu itu dengan satu tujuan atau dengan satu maksud yang selalu punya makna. Ya, nama-nama kota di Alkitab, ya, nama-nama tempat, nama-nama gunung, nama-nama sungai, ya di Alkitab, nama-nama orang, semuanya itu punya arti. Nah, maaf ini, kalau nama saya Daniel, yang memberi nama Daniel itu pendetanya oma saya, ya, dari Minahasa Tengah, ya dari Sonder Atas. Saya diberi nama Daniel ketika 2 jam setelah saya dilahirkan. Nah, Daniel dalam bahasa Ibrani dan itu salah satu suku dari 12 suku, artinya hakim atau ya hakim, judge. El, semua akhiran nama El itu dari kata Elohim. Ya, Tuhan yang jamak papa mama. Jadi Daniel itu namanya Tuhan itu hakimku. Semua ada namanya. Nah, ada banyak kota di Israel zaman itu. Dan puji Tuhan nama-nama kota yang sudah tercatat sejak dalam kitab Kejadian. Itu sebagian besar 99% lebih itu masih ada dan sama. Masih disebut nama itu. Bethlehem itu kota kecil. Nah, saudara, arti kata Bethlehem dalam bahasa Ibrani, Beth, ya B-E-T-H, itu artinya rumah. Bahasa Arabnya bait, ya Baitul Muqaddis, ya itu Yerusalem buat bahasa Arab. Beth, Lehem itu artinya roti. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti. Nama kota itu. Tapi ada hal yang menarik lagi dengan Bethlehem itu adalah kota apa atau kampung lah kalau zaman itu ya, kota kecil untuk penggembalaan. Ya, untuk penggembalaan Buat penawaran yang sama seperti itu. Nah, jadi kota Bethlehem itu tempat penggembalaan. Lembah, dia itu lembah. Cukup subur di zaman itu. Maka itu para gembala memilih kota itu untuk berternak kambing domba mereka. Nah, setelah kita melihat 2 hal tentang Bethlehem. 1 rumah roti, 2 tempat penggembalaan. Maka itu Yahweh Adonai Elohim
itu memilih salah satu kota kecil di wilayah Yehuda. Jadi ada 12 suku. Kalau saudara baca di kitab Yosua pasal 12 dan seterusnya, maka Yahweh Tuhan memilih ya memberi lokasi yang berbeda-beda untuk 12 suku itu. Nah, Bethlehem itu ada di tanah suku Yehuda. Nah, Tuhan Yesus itu berasal dari suku Yehuda. Nah, Bethlehem dipilih. Menarik sekali. Rumah roti. Maka itu Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup. Akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan itu sungguh luar biasa. Berarti Tuhan Yesus adalah sumber makanan bagi semua umat manusia di dunia ini. Kata roti nggak harus roti seperti yang kita ngerti dari gandum, dari tepung, dari apa. Pokoknya itu makanan. Hal kedua, Tuhan Yesus itu gembala. Maka itu Bethlehem itu tempat pengembalaan yang luar biasa. Raja Daud sebelum jadi raja, maka tempat dia mengembalakan kambing domba ayahnya yaitu Isai ada di Bethlehem juga. Itu sudah ribuan tahun tempat itu. Saudara, itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus berkata, kamulah domba-dombaku, akulah gembala yang baik itu. Kalau sempat nanti kita akan bahas Mazmur 23, Mazmur yang terkenal sekali. Terima kasih Bapak untuk itu. Tapi sebelum semuanya, mari kita buka kitab Mika, nabi-nabi kecil, pasal yang kelima, mulai ayat yang kedua. Nabi Mika, pasal yang kelima, mulai ayat yang kedua. Kita melihat Mika, pasal 5, ayat yang kedua. Terima kasih Bapak, kau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar mengenal Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan kita. Ya. Oh, mulai ayat 2 ya. Judulnya Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Ya, jelas sekali. Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, ya Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Saya mau ganti. Yesus pun akan memerintah dunia, bukan cuma Israel. Yang permulaannya, renungkan, yang permulaannya, awalnya, sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, inilah salah satu ayat pendukung di Perjanjian Lama. Mengapa Tuhan Yesus disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir? Nah, untuk mengetahui paling mudah arti Alfa Omega, coba seorang lihat semua perlombaan lari atletik. Saudara, garis start dengan garis finish sama enggak? Di tempat yang sama. Itu artinya Alfa dan Omega. Infinite dalam bahasa Inggrisnya. Ya nyambung terus. Lanjut Filipus, jangan dikeluarkan ayatnya. Nyambung terus. Yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka itu Tuhan Yesus itu disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia memulai, dia juga yang akan mengakhiri. Terima kasih Tuhan. Ada seorang akan lahir dari kota kecil itu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh,
dalam kemegahan nama Yahweh Tuhannya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemerintahanmu yang Tuhan Yahweh mulai di Bethlehem akan menjadi besar. Dan pusat pemerintahnya akan tetap ada bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, yakinkan diri kita masing-masing bahwa Bethlehem itu bukan ada di Timur Tengah. Sekarang wilayah kekuasaannya Palestina. Bethlehem itu bukan Israel. Bukan itu. Tuhan Yesus yang sudah lahir di Bethlehem itu cuma sekali. Tapi setelah dia menyerahkan nyawanya, mati dengan mengerikan, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui dia Tuhan dan Juru Selamatnya, yakinkan diri saudara dan diri saya bahwa kita ini Bethlehem itu. Wah, ini luar biasa. Dan ingat, dari ayat 2 tadi sudah dinyatakan di kitab Mika pasal 5. Dari Bethlehem yang kecil itu akan lahir raja, segala raja yang akan memerintah atas dunia ini. Dalam lewat hidup kita. Bethlehem ini. Jadi kalau saudara dan saya ditetapkan sebagai Bethlehem, karena Yesus akan nyata lewat hidup kita kepada setiap orang, kemanapun kita pergi, Yesus akan nyata. Berarti saudara dan saya adalah rumah roti, di mana setiap orang yang berjumpa saudara dan berjumpa saya tidak akan mengalami kelaparan. Begitu pula setiap orang yang berjumpa kita, mereka nggak akan tersesat. Sebab kita adalah gembala buat mereka untuk menunjukkan jalan itu. Ini luar biasa. Saya keluar dulu. Kita buka Yesaya 2. Ya. Yesaya pasal 2. Seperti di Mika juga ada. Tapi saya lebih senang baca kitab Yesaya. Yesaya pasal 2. Mulai ayat 2. Yesaya pasal 2 mulai ayat 2. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Haleluya. Akan terjadi ayat 2. Pada hari-hari terakhir, yang terakhir. Terima kasih Bapak. Kita sekarang sedang ada di masa hari-hari yang terakhir ini. Ada apa di hari-hari terakhir ini? Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita. Kitanya bukan kita-kita. Kita itu rumah Tuhannya, kita itu Bethlehemnya, tempat Yesus hadir di dunia. Kita itu di ayat ini adalah orang-orang yang sedang hidup di sekitar kita. Oh, luar biasa. Ya, mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita itu mereka berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi ini yang dinantikan oleh bangsa-bangsa. Maaf. Siapa yang dalam 3 hari terakhir ini mendapatkan WhatsApp dari salah seorang hebat di Indonesia namanya Bapak Daniel Panji, ya pasti banyak. Kalau itu rame di sosial media, ya viral. Hati-hati, perayaan Natal dalam ancaman besar, ya gara-gara Hamas, perang Hamas Israel. Nah, saudara, ketika viral itu, saya jawab sama semua jawabannya. Karena seruannya, mari kita berdoa supaya aman. Nah, saya bilang, doa penting. Tapi kalau ancaman itu betul terjadi, yakin nggak?
doa kita akan membatalkan rencana mereka? Maaf. Jawabannya belum ada. Tapi saya bilang begini, saya tulis di semua platformnya ya, yang sibuk dengan berita itu, peringatan itu. Kita nggak boleh cuma berdoa, tapi tolong gereja-gereja, apalagi gereja-gereja besar yang sedang merencanakan pesta pora Natal dengan dekorasi yang ratusan juta, dengan seragam-seragam paduan suara, seragam guru sekolah minggu, seragam musik, seragam tamu, dengan macam-macam. Saya bilang sudah, nggak usah mancing masalah. Biasa saja kebaktian. Ini seperti lagunya, malam kudus sunyi senyap. Nggak usah ribut-ribut. Lalu anggaran, budget yang sudah disiapkan, batalkan. Belikan sembako, belikan bahan-bahan pokok yang diperlukan oleh orang-orang susah di akhir Desember nanti ini, yang tinggalnya di sekitar gereja kita. Bagi yang rata. Saudara percaya? Kalau memang betul ancaman itu, mereka akan bela kita dan jaga kita. Jadi nggak usah berdoa. Yang setuju lakukan, yang tidak juga nggak apa-apa. Toh saya jauh dari saudara, maaf. Nah ini yang Tuhan ingin. Kehadiran Tuhan Yesus itu menyediakan makanan untuk orang lapar. Kehadiran Tuhan Yesus di Bethlehem itu menjadi gembala. Supaya banyak domba yang tersesat bisa tahu jalan pulang. Keren ya, kalau itu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Nah itulah Bethlehem. Nah saudara, izinkan saya mengatakan fakta ini. Setan, si kunyuk itu, kan selalu menghalangi rencana Tuhan. Udahlah kita semua tahu, gak usah diskusi. Kunyuk itu, setan itu. Nah, berabad-abad gereja berhasil ditipu oleh si kunyuk itu. Dan kok mau ditipu? Apa tipuannya? Maaf. Ternyata 90 sekian persen gereja di dunia sudah 2000 tahun lebih sejak peristiwa Bethlehem pertama terjadi, Yesus lahir, sampai hari ini 90% lebih gereja di dunia tidak pernah beranjak dari Bethlehem. Tetap ada di Bethlehem. Bahkan setiap tahun. Maaf ya Ayu, ini Koden cuma ngomong aja. Tadi sebelum kita mulai saya masih di perjalanan. Saya lihat ada lagu Natal, terus Yesus bayi di kandang. Ya, saudara, maaf. Tipuan setan berhasil membuat gereja tidak move on. Tiap bulan Desember, mari kita balik ke kandang Bethlehem. Ada apa balik lagi ke sana? Kalau saya mau katakan kalimat ini, Bethlehem memang dahsyat, sebab dia Yesus lahir di situ, rumah roti, tempat pengembalaan. Tapi Bethlehem tanpa Getsemani. Saya ingin semuanya menjawab. Yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram, tulis, saya akan baca. Apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus, dengan saudara dan saya? Kalau setiap bulan Desember kita harus balik ke Bethlehem, Getsemaninya kapan? Dan Getsemani pun tidak boleh diperingati terus. Yesus menangis, Yesus berdoa sampai keringat bercampur darah, nggak boleh. Getsemani harus beranjak ke Golgota. Ingat itu. Golgota pun tidak boleh diperingati terus di situ.
Ada lagu hymn apa The Old Righteous Cross, apa bahasa Indonesia saya lupa itu. Salib itu salib ya. Nggak salah kita mengenang Golgota. Tapi nggak boleh di situ. Harus move on. Dari Golgota kita menuju kubur kosong. Oke? Nah, dari kubur kosong pun kita nggak boleh bangga. Luar biasa. Yesus bangkit, satu-satunya pendiri agama di dunia. Ini saya ngutip dari perkataan banyak orang. Satu-satunya pendiri agama di dunia yang kuburannya nggak pernah ada. Cuma Yesus. Betul. Saya nggak meragukan. Tapi kita nggak boleh tetap di kubur kosong. Kita harus pindah ke Bukit Zaitun. Bukan Getsemaninya. Ada apa di Bukit Zaitun? Tuhan Yesus naik ke surga. Betul ya? Nah, kita nggak boleh tetap di Bukit Zaitun juga. Nunggu dia datang kembali. Jangan. Kita harus ada di kamar loteng. Istilah perjanjian baru. Tempat Roh Kudus dicurahkan. Harus ke situ. No, ini berjalan terus. Saudara, yang belum pernah tahu, hari ini wajib tahu. Yesus bukan bayi lagi. Oke, ada komen ini dari Surabaya. Kalau setiap bulan Desember kita balik ke Bethlehem, Yesus bayi terus. Kapan dia dewasa? Lanjut. Satu-satunya tulisan di seluruh Alkitab, Yesus Kristus Tuhan yang sudah naik ke surga, itu sebagai apa, rupanya bagaimana, keadaannya seperti apa. Itu hanya ada di Wahyu 1. Ayo kita buka Wahyu 1. Mulai ayat yang ke-12. Wahyu 1. Luar biasa. Ya. Oke, ini ada komen dari Medan juga, nanti saya akan baca. Wahyu 1 mulai ayat 12. Ampuni kami, Papa. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Kalau kami nggak mau beranjak dari Bethlehem terus sampai luar biasa. Siapkan diri, saudara adalah rumah roti, saya juga rumah roti, biar banyak orang makan. Ya, ayo kita jadi gembala. Lalu ini Yohanes, murid yang paling dikasih, satu-satunya murid yang pernah bersandar di dada Yesus. Hanya Rasul Yohanes ini. Dan satu-satunya murid yang umurnya paling panjang. Sehingga dia diizinkan Tuhan menerima pewahyuan. Untuk melengkapi seluruh rencana Tuhan. Ketika dia di Pulau Patmos. Dalam pewahyuannya itu. Lalu aku berpaling. Untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling. Tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Maaf, kita nggak bisa bahas ini karena waktu. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Nah, saudara garis bawahi kata serupa. Jangan salahkan Yohanes. Dia memang bingung. Loh, kalau suara aku kenal. Dia itu Yesus. Guru kita. Gembala. Suaranya aku kenal. Tapi kenapa wajahnya berubah? Maka itu dia dengan rendah hati jujur serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Nah, ini membuat bingung. Kenapa? Karena selama Tuhan Yesus hidup berjalan keliling Yudea, Samaria, Yerusalem, Galilea, ya, terus Bethlehem, ya, Yeriko, putar. Itu jubahnya cingkrang. Nah, saudara, yang ingin tahu kenapa saudara kita yang itu sering pakai celana cingkrang, ini kenapa Tuhan Yesus pun jubahnya cingkrang? Ingat loh, zaman itu nggak ada aspal jalanan, debu, pasir karena padang gurun. Jadi mereka tidak mungkin pakai jubah atau celana yang panjang sampai ke mata kaki. Debunya nempel semua.
Maka itu di rumah-rumah orang zaman itu, di depan pintu masuk selalu ada tempayan tempat air untuk cuci kaki. Kalau sekarang ya pakai keran aja diputar. Kenapa harus cuci kaki? Karena debu. Nah, supaya debunya nggak masuk ke rumah. Nah, dalam tradisi mereka, kalau tamunya itu orang terhormat, maka yang punya rumah harus duduk, lalu tamu terhormat angkat kaki di bangku kecil, lalu yang punya rumah mencedok air dari tempayan untuk membasuh kakinya. Ingat Tuhan Yesus di rumah Simon, kamu nggak cuci kakiku, tapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air matanya. Nah, itu tradisinya. Maka itu Tuhan Yesus heran, Yohanes heran, kok jubahnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara tahu waktu Yesus hidup jubah gembala sederhana. Terus ayat 14. Kepala dan rambutnya putih. Awas. Jangan berkata, wih dia ubanan. Bukan. Awas yang berkata Yesus ubanan ya. Kepala dan rambutnya putih. Bagaikan bulu yang putih mata. Itu putihnya itu sampai berkilauan. Sudah heran lagi Yohanes. Jubah sampai di kaki. Di dadanya ada emas yang dilapiskan. Kepala dan rambutnya berubah. Matanya sekarang bagaikan nyala api. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Coba saudara merem sebentar. Apa yang akan terjadi dengan kita kalau kita melihat teman lama kita yang sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu, wih, matanya ada nyala api. Waduh, kita pasti takut. Lah Yohanes bingung. Tadinya matanya tuh lembut karena dia mata gembala. Terus ayat 15. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Bisa bayangkan. Tadinya kakinya penuh debu karena keliling mencari domba tersesat. Tiba-tiba hari itu kakinya mengkilap bagaikan tembaga. Bayangkan yang ada dalam perapian. Belum selesai di situ. Suaranya. Nah ini sulit digambarkan. Tahu desau air? Kalau ada sungai, ya kebetulan terjal atau curam, kan begitu. Tapi ini bukan sungai. Desau air bah. Waduh, nggak bisa bayangkan. Ya, maaf, saya tidak punya ilustrasi cara menjelaskan ini. Pokoknya seperti itu. Yohanes bingung. Oh, ya ini luar biasa. Ayat 16. Dan di tangannya ia memegang 7 bintang. Bukan bintang mainan, bukan bintang-bintangan. Betul-betul bintang. 7 lagi, sempurna. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Yang tajamnya muka belakang kiri kanan itu bermata 2. Lalu yang terakhir. Wajahnya bersinar-sinar. Bagaikan matahari yang terik. Nggak bisa bayangkan ya. Nah saudara. Jahat nggak setan itu? Kurang ajar nggak setan itu? Mengapa Wahyu 1 ayat 12 sampai 16 ditutup rapat-rapat oleh si kunyuk untuk gereja nggak melihat? Dan caranya setan menutup Wahyu 1 ayat 12 sampai 16. Keadaan Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya sedahsyat ini. Maka setan berhasil menipu gereja 2000 tahun lebih. Untuk selalu ke Bethlehem. Dan selalu lagu. Anak kecil, anak kudus. Dalam
nama Yesus. Itu penipuan yang luar biasa. Anak kecil kurang ngajar kamu. Yesus yang sesungguhnya sedahsyat ini dikecilkan lagi. Apalagi ada gereja yang berani menggambarkan Yesus bayi mungil, gemesin, pahanya gendut. Maaf, terus digendong lagi. Bajingan, bertobat itu. Hei gereja, sadar. Robek semua gambar bayi Yesus yang ada di rumahmu hari ini dalam nama Yesus. Itu penghinaan total. Untung Tuhan Yesus enggak kayak saya. Saya murka loh sekarang. Kalau saya ke rumah teman saya, lalu ada hiasan, putra Natal istilahnya. Saya bilang, Tuhan, Yesus enggak seperti itu. Nah sedihnya, kok sampai hari ini saya itu belum pernah melihat ada pelukis yang bisa melukiskan Yesus yang seperti dituliskan di Wahyu 1, 12-17. Di zaman Renaissance, abad pertengahan, ketika ada Michelangelo, ada Rembrandt, ada orang-orang pelukis hebat di Eropa. Mana ya lukisan Yesus yang di Wahyu 1 ayat 12-16 ini kok nggak ada sampai sekarang ini? Saya tuh menunggu. Satu kali saya pernah mengajarkan di satu tempat, ada orang yang berdiri menangis, Pak, saya percaya nggak ada seorang pelukis pun yang mampu melukiskan Yesus yang sesungguhnya ada di Wahyu 1 12-16 sambil dia menangis. Nggak berani, Pak. Wih, ini ngeri sekali. Maka itu ayo hari ini saudara. Memang Bethlehem itu kota di mana Yesus pernah lahir. Tapi kita nggak boleh stop di Bethlehem. Harus maju. Terus jangan lupa dari Bethlehem harus ke Getsemani. Dari Getsemani harus ke Golgota. Dari Golgota harus ke kubur. Dari kubur harus kubur kosong. Dari kubur kosong harus ke kamar loteng. Yerusalem ke surga, lalu ke kamar loteng pencurahan Roh Kudus. Wow, itu luar biasa Tuhan kita. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran yang luar biasa ini. Jadi, ayo hari ini semua kita rame-rame. Ya, apa? Rame-rame untuk berlomba-lomba menjadi rumah roti. Setiap orang yang berjumpa saudara dan berjumpa saya harus kenyang secara 3 bagian. Kenyang rohnya, karena ada firman. Kenyang jiwanya, karena kita mengajar mereka mendidik. Yang ketiga, kenyang perutnya, fisiknya. Ini yang kita harus ada dalam pemikiran ini. Mari kita buka Lukas 11 ayat 5. Lukas 11 ayat 5. Ada firman yang luar biasa. Lukas 11 ayat yang ke-5. Ada yang komen dari Jakarta. Berarti bukan bayi lagi Yesus itu, betul. Dan sampai sekarang selalu merayakan Bethlehem itu dengan pesta pora. Padahal dia penuh kemuliaan, raja segala raja. Betul saudara. Wih, luar biasa. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu, di antara kita, pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku ini loh, 3 roti. Wah, hebat. Terima kasih Bapak. Ternyata Bethlehem, rumah roti itu, rotinya nggak pernah segudang. 1 truk. Enggak. Bethlehem itu hanya perlu tersedia 3 roti. Bayangkan.
Maaf, saya minum dulu. Saudara, ayo kita jujur. Hah? Cuma 3 roti. Iya. Nggak banyak. Nggak banyak. 3 roti saja. Dan lihat, bentuknya pinjam. Ini luar biasa. Bukan diberi loh. Pinjam. Oh Tuhan, ampunilah kami. Saudara, inilah yang merusak kebenaran dan murid Yesus. Ketika khotbah-khotbah pendeta selalu melimpah, diberkati melimpah, berlimpah-limpah. Lukas 6 ayat 36 sampai 38 itu sering diperkosa oleh hamba Tuhan yang mata duitan. Karena di Lukas 6 gak usah dibuka, nanti cari sendiri. Ayat 36 sampai 38. Kalau kita mau memberi, ya goyang-goyangkan tempatnya, tekan-tekan itu. Aduh, salah. Itu dia. Nah, ini ada guru dari Nabire komen, baru nyadar. Ternyata memang setiap tahun terus-menerus didoktrin dengan wujud Yesus yang berwujud bayi mungil. Padahal dia sekarang seorang raja segala raja. Ini pengantin baru menikah tanggal 27 kemarin. Hebat. Maka itu ayo kita kembali. Dan celakanya ya saudara, celakanya. Justru gereja-gereja di daerah Kristen yang membayikan Yesus terus-menerus. Lihat mulai dari Papua, Maluku, NTT, Toraja, Sangir, Minasa, daerah Palu, Sulawesi Tengah, banyak Kristen. Lihat Kalimantan, daerah Kristen. Lihat Sumatera Utara, Nias, Tanah Batak, Mentawai. Aduh Tuhan. Aneh ya, justru membayikan Yesus itu gereja, daerah-daerah Kristen, gereja tradisi. Ayo kita berubah saudara. Oh Tuhan, ampuni kami. Nah oke, kita kembali. Jadi roti yang di Bethlehem itu bukan 100, bukan 1 gudang, bukan 1 truk, bukan, cuma 3. Dan pinjam, bukan diberi. Udahlah, semua kita ngerti lah, nggak usah dibahas. Tapi saya harus ngomong. Yang selama ini menganggap berkat Tuhan yang kita terima berupa apa saja. Awas, saudara bilang, aku diberkati. Dan itu milikku, bertobat. Ternyata itu semua pinjam. Pinjam. Mudah-mudahan di antara semua kita yang ikut dengar, baik lewat yang rekaman audio nanti akan diputar di beberapa radio Kristen. Ada pelukis yang bisa melukis dengan jelas Wahyu 1 ayat 12 sampai 16 ini. Saya sangat merindukan ada lukisan itu. Ya tapi gak apa-apa, gak usah dipaksa. Kalau para pelukis, ya karena saya nggak bisa melukis, maka itu saya nggak memaksa para pelukis. Memang luar biasa. Betul, Boris Yombing. Beranjaklah, jangan tinggal di tempat. Ayo. Oke, sekarang kita lihat 3 roti. Sederhana. Maka itu saudara, nggak perlu kita kerepotan jadi Bethlehem. Karena cuma 3 roti, kan nggak banyak. Oke, apa aja 3 roti itu? Karena manusia terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Maka itu setiap kali kita ketemu orang, karena kita Bethlehem, silakan nak, mintakan ya pelukis di Nabire itu. Ya. Karena setiap kali saudara dan saya ketemu orang, siapkan 3 roti di Bethlehem. Dan kenyangkan rohaninya, kenyangkan mentalnya,
otaknya, jiwanya. Dan kenyangkan fisiknya. Dan jangan lupa, 3 roti itu bukan usaha kita. Kan enak sekali. Sudah bukan usaha kita, bukan kita yang buat. Ingat loh saudara, 3 roti itu kita dipinjami. Bayangkan kurang enak apa menjadi Bethlehem yang sesungguhnya itu. Sudah cuma 3 roti, kita nggak disuruh belanja bahan-bahannya terus buat adonan di oven, enggak. Kita pun nggak disuruh beli ke toko, enggak. Orang Bethlehem yang sesungguhnya itu sudah menyediakan 3 roti dan kita dipinjami. Maka itu jangan pernah berkata, semua yang ada pada kita saat ini termasuk waktu kita, itu milikku. Tidak. Semuanya pinjam. Dan saudara tahu kata pinjam? Harus dikembalikan. Karena bukan milik kita. Oh Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kami ngawur dalam hidup ini. Hari apa ya? Ini Jumat. Rabu. Ya, Rabu kemarin dulu. Ada sekelompok saudara kita di Australia, di Brisbane, Sydney, minta saya mengajar dalam suasana Thanksgiving Day. Ya, hari pengucapan syukur buat orang Amerika. Hari Kamis minggu yang lalu. Dan itu hari raya terbesar buat orang Amerika. Nah, ternyata dalam penyampaian itu terjadi suatu revolusi yang luar biasa. Ternyata cukup banyak saya dapat masukan, dapat feedback. Woi Ronald, maaf ini Papa telat ucapan ulang tahun buat kamu nak. Maaf ya. Nah saudara, memberi judulnya menarik sekali. Apakah kita bisa memberi ketika kita dalam keadaan kurang? Menarik bukan judulnya. Nah saudara bisa lihat di Facebook saya, Instagram saya. Kalau mau ada link Zoom-nya, minta ke Pak Filipus. Ternyata begini. Memberi itu sangat nggak disukai oleh orang pelit. Catat. Orang pelit paling nggak suka kalau diajak berkata ayo beri. Alasannya macam-macam. Karena Roh Kudus sudah mengajar saya berapa tahun yang lalu. Dalam hidup saya itu saya sering ketemu orang pelit. Nah saudara, ternyata memberi itu kata lainnya membuang. Catat ya. Oke, maka itu saya nggak usah bilang memberi. Karena kalau bilang memberi, ketemu orang pelit, nyinggung. Karena saya pernah dimarahi oleh orang pelit. Koden itu apa nggak punya khotbah lain? Maksudnya gimana? Saya itu kalau hampir semua khotbah Koden, itu pasti tentang orang pelit. Loh, ya mungkin Tuhan bicara kepada kamu. Padahal khotbah Koden itu banyak nggak tema orang pelit. Lucu ya orang itu. Nah kalau tiap kali kamu cari khotbah Koden dan ketemu khotbah tentang pelit, ya kamu memang masih pelit. Belum mau berubah. Nah, maka itu saya kalau ketemu orang pelit saya bilang, oke ya, saya akan hapus kata memberi. Saya nggak pakai kata itu. Lalu pakai kata apa? Membuang. Ternyata memberi itu membuang. Nah, saudara perhatikan. Apa yang terjadi di tubuh kita kalau kita terima, tapi nggak ada yang dibuang. Ayo. Jadi apa itu? Ngerti? Jadi memberi itu membuang. Bisa ngerti? Ayo, yang pelit pun harus ngerti loh. Kalau saudara makan, minum. Sayang mau dibuang. Maka terjadi keracunan di tubuhmu. Hei orang pelit.
dan tubuhmu akan meledak. Betul, dari Washington, Virginia. Jadi penyakit. Wih, cepet persen dari Florida. Maka itu orang, betul. Pramugari Garuda ngomong, jadi penyakit, jadi racun. Saya ingatkan Koden, tanggal 7 Desember, Koden akan merayakan Natal bersama sekian banyak janda-janda. Ya, khususnya janda yang miskin, yang nggak punya keluarga lagi. Di Aula Betel, di Sunter ya, Steny. Ini karena suara saya ini, dia juga janda. Jadi kalau orang itu nggak mau memberi, berarti dia nggak mau buang. Termasuk saudara yang tiap hari belanja apa saja, nggak cuma makanan, numpuk di rumah saudara, dan tidak ada yang pernah saudara buang. Bayangkan belanja tahun 40-an masih saudara simpan, belanjaan tahun 50-an, belanjaan tahun 60-an saudara simpan semua. Wih, rumahnya jadi apa? Walaupun rumah itu besar. Nah, 3 roti ini pinjam, kita nggak diberi. Ayo kembalikan. Ayo kembalikan. Bukan kembalikan ke Tuhan. Kembalikan ke orang-orang. Oke, bagi yang sudah pernah tahu, rahasia yang saya terima tahun 93 tentang Lukas 11, ikuti lagi. Tapi yang belum tahu, dengar baik-baik. Oke, kita lihat Lukas 11 ayat 9. Saya percaya semua kita pasti sudah ya pernah tahu ini. Ntar ini. Oke. Ntar saya lupa, ya nggak apa-apa lah. Udah? Lihat Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, saya kurang ajar betul kepada Bapa di surga. Setiap kali cerita ini saya malu. Ampuni saya Bapa. Kenapa? Sebelum tahun 93 bulan April kira-kira atau Mei, saya berlaku kurang ajar kepada Bapa di surga. Karena waktu itu kami masih ada di Wamena, belum pindah ke Nabire. 3 bulan lebih kami ini berdoa, minta untuk keperluan pelayanan kami di Wamena, sekolah SMA yang kami dirikan. 3 bulan berdoa nggak ada jawaban. Akhirnya saya frustrasi, jangan ikuti cara saya, jahat sekali. Saya buka, waktu itu kan belum ada, 93 belum ada Alkitab, di handphone masih buku. Saya buka buku Alkitab, Lukas 11 ayat 9, maaf ya saudara, Papa ampuni saya. Saya buka, terus saya tunjuk pakai telunjuk saya. Tuhan, baca ayat ini. 3 bulan kami menunggu jawaban untuk keperluan pelayanan kami. Tuhan tidak menjawab. Saudara, akhirnya dengan lembut sekali Papa berkata, Daniel, kamu gak teliti membacanya. Saya bilang kurang teliti bagaimana? Cuma ayat pendek. Maaf loh, saya hafal Papa. Lihat ini, saya gak pakai Alkitab, saya tutup mata. Oleh karena itu saya baca. Dengan lembut, Papa menegur saya. Kamu kurang teliti, Daniel. Yang mana? Saudara dengar ya, yang belum pernah dengar, saya bagikan. Kamu tidak melihat kalimat pertama. Hah? Sudah ratusan kali saya khotbah tentang ayat ini. Bahkan kalau saya hitung ya, 93, saya mulai khotbah 72, jadi berapa? 11 tahun.
72 ke 93. Berapa itu selalu hitung? Loh, saya bertobat, saudara. Ternyata hampir semua kita lupa kalimat oleh karena itu. Ya ampun, saya bersalah, ampuni saya. Akhirnya saya bertobat, merendahkan diri, malu. Saya cari oleh karena apa? Maka saudara dan saya diberi janji, minta akan diberi, cari akan dapat, ketok pintu dibuka. Yaitu tadi ayat 5. Saudara, tolong baca ya karena waktu. Oke, kita baca aja ayat 6 sekarang. Lukas 11 ya, ayat 6. Oke, sekalian ya. Yang sudah tahu makin kuat dan praktekkan. Yang sudah sering tahu saya khotbah ayat ini, praktekkan. Kalau saudara cuma tahu tapi tidak praktek, saudara berdosa. Ayat 6. Mulai ayat 5 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nah, ayat 8 ini agak membingungkan. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya ampun Papa, sudah kurang ngajar, sombong lagi saya ini, sampai saya begitu jahat. Dengar baik-baik. Bethlehem adalah rumah roti. Dan saudara dan saya sudah pernah menjadi Bethlehem. Karena Tuhan Yesus sudah pernah lahir di hidup kita. Siapkan 3 roti ini. Supaya kemana saja kita pergi, ketemu orang lapar, rohnya, roti pertama kita beri. Orang lapar jiwanya, roti kedua. Maka itu saya dengan istri dan anggota tim anak-anak saya mendirikan sekolah gratis. Untuk memberi makan roti kedua, mental dididik. Roti ketiga untuk fisiknya. Saudara, saya cerita sedikit ya. 11 November yang lalu, hari bersejarah buat kami, pelayanan di Manokwari, Nabire. Ada apa 11 November kemarin? Wisuda, angkatan pertama, sekolah tinggi, STIMIK, Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer. Kalau saya nggak salah, maaf. Di Nabire. Saudara, pejabat hadir. Luar biasa. Lalu, Gubernur Papua Tengah menjanjikan untuk fasilitas kampus itu diberi dana dari pemerintah. 2 miliar. Wah, puji Tuhan. Belum ada uangnya. Nggak tahu kapan realisasi. Tapi yang mengagumkan, kami dapat pujian. Itu anak-anak saya itu hebat perjuangannya. Saudara tahu mengurus izin sekolah tinggi itu lebih 11 tahun. Bolak-balik Nabire, Jakarta Nabire. Waduh, nggak tahu berapa ratus juta itu untuk ongkos saja. Ternyata kami baru sadar, kami dapat pujian. Loh, saya juga tanya, kenapa dipuji? Karena tidak semua perguruan tinggi itu bisa mewisuda angkatan pertama 4 tahun pertama itu 8 semester. Oh, jadi gimana?
Ada banyak perguruan tinggi yang sudah jalan, tapi nggak ada yang diwisuda karena mahasiswanya nggak memenuhi kuota. Oh, Tuhan luar biasa. Hebat. Terima kasih Tuhan untuk itu. Nah, itulah 3 roti. Saudara dengar kisah ini. Kalau ada di antara kita yang tengah malam kedatangan tamu, saudara kita yang dalam perjalanan, mereka lapar. Kebetulan sampai di kota kita, semua toko tutup, warung tutup, nggak ada jual makanan. Mereka sekeluarga lapar. Tapi bersyukur saudara kita ini ingat, nggak usah takut, di kota ini ada Pak Freddy. Ya, yang nggak tahu Pak Freddy diam saja nggak apa-apa. Pokoknya ada nama Freddy di Zoom ini. Di rumahnya pasti ada makanan. Sehinggalah rombongan teman kita di perjalanan ini. Tapi dalam tanda kutip saya berkata apes. Sampai rumahnya Pak Freddy ternyata lagi kosong juga. Jadi rumah saudara nggak ada makanan. Tapi saudara nggak putus asa. Tunggu ya, tunggu. Aku punya teman bakery, pabrik roti. Kamu tunggu. Aku akan ke sana. Datanglah saudara ke rumah sahabatmu yang punya pabrik roti. Nah, dalam istilah Bethlehem, maka saudara datang ke Bethlehem, rumah roti. Ternyata, apa dalam tanda kutip saya berkata ya, jangan diperhatikan. Begitu sampai Bethlehem, sahabat saudara bilang, sorry aku sudah tidur. Semua pintu sudah aku tutup, anak-anakku pun sudah tidur. Jangan ganggu, besok saja. Masalah bukan? Nah, karena di rumah tidak ada. Saudara, ayat 8 itu dahsyat. Begini terjemahan yang betul ya, ayat 8. Karena saudara itu bersahabat baik dengan orang Bethlehem itu. Baik. Dan orang Bethlehem itu pun bersahabat baik dengan saudara. Sama-sama baik. Terjadilah perang dalam tanda kutip. Ketika saudara mendengar jawaban orang Bethlehem, sorry, nggak bisa bangun, sudah tutup semuanya. Saudara berkata, ngomonglah sampai capek, saudara ke orang Bethlehem, bahwa kamu nggak mau bangun. Aku akan tetap ketok. Dan aku tahu kamu nggak akan marah dengan ketukanku. Orang Bethlehem sama kopeh. Orang Belanda bilang keras kepala. Ketoklah sampai capek. Aku tetap gak akan bangun. Dan aku tahu kamu gak akan marah. Karena kamu sahabatku. Seru ya. Itu ayat 8 Lukas 11. Ada kalimat kunci saudara. Yang membuat orang Bethlehem itu bangun. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ini saya bertobat. Filipus coba berapa terjemahan yang lain, ayat 8. Ini keren. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, orang Bethlehem itu akan bangun juga. Dan memberikan 3 roti sebagai pinjaman. Aku mengatakan kepadamu bahwa meskipun temanmu itu tidak bangun dan memberikan sesuatu kepadamu karena kamu sahabatnya, tetapi karena kamu terus memohon, ia pasti akan bangun dan memberimu apa yang kamu perlukan. Cepat naik lagi. BS. Lalu bagaimana? Kata Yesus selanjutnya. Aku katakan, ya, meskipun engkau adalah kawannya, ia tidak akan mau bangun dan memberikan sesuatu kepadamu. Tetapi justru karena engkau tidak merasa malu untuk minta kepadanya terus-menerus, maka orang Bethlehem itu akan bangun juga dan memberikan kepadamu apa yang kau perlukan. TSI. Kata Yesus, aku menegaskan kepada kalian, meskipun dia tidak sungkan menolak permintaanmu karena hubungan persahabatan kalian,
Tetapi karena kamu memohon terus tanpa rasa malu, Dia pasti bangun dan memberikan apapun yang kamu perlukan. Terima kasih Yesus Kristus orang Bethlehem. FIYH atau VMD, cepat. Saudara, ini loh Bethlehem itu. Jadi kalau hari ini tema kita Bethlehem, kota kelahiran Yesus, jangan cuma ingat Bethlehem, tapi jadilah jawaban untuk orang-orang lapar ketemu saudara dan ketemu saya, jadi kenyang. Aku berkata kepadamu, walaupun dia tidak mau bangun untuk memberi sesuatu kepadanya karena ia kawannya, tetapi karena kawannya itu meminta terus tanpa malu-malu, orang itu akan bangun dan memberikan sebanyak yang dibutuhkannya. Terus FIYH. Wah, sudah 1 jam ini saya sharing. Tetapi aku berkata kepada kalian, walaupun sebagai sahabat ia tidak mau menolong, bila kalian terus-menerus ketok, akhirnya ia akan bangun juga dan memberikan semua yang kalian perlukan karena ketekunan kalian. Saudara, wih dari Medan, wow, luar biasa pewahyuan Papa di surga untuk kembali mengajari kita semua. Saudara, sejak tahun 93 sampai hari ini, tanya istri saya, tanya anak-anak saya, tanya orang-orang yang kenal saya. Saya kalau sudah sadar saya ini orang Bethlehem yang harus menyediakan 3 roti itu, dan sering di rumah saya nggak ada 3 roti itu, maka saya nggak segan-segan minta kepada orang Bethlehem itu, Yesus Kristus Tuhan, dengan tidak malu. Sebab saya tidak minta untuk keperluan saya, keperluan istri saya, tidak. Kalau saya minta untuk keperluan saya dan keperluan istri saya harus bertobat. Daniel, kamu harus tahu malu. Minta untuk dirimu sendiri. Kapan kamu berkata cukup? Hebat. Itulah Bethlehem yang luar biasa. Nah, bagian terakhir. Kalau saudara punya, halo, kalau saudara punya, tidak boleh gedor-gedor rumah orang Bethlehem. Hei, bertobat yang pura-pura tuli, awas kamu nggak dengar firman ini. Yang pura-pura tuli, padahal punya banyak, hari ini dengar. Ini ayat terakhir. Amsal 3, ayat 27 dan 28. Kalau saya punya, kalau saudara punya, jangan ketok rumah orang Bethlehem. Jangan. Bagikan yang kita punya. Amsal 3 ayat 27-28. Amsal 3 27-28. Di luar masih ada salju, saudara. Di sini ya, itu masih terang di luar. Judulnya anjuran untuk berbuat baik. Temanya kurang tepat. Seharusnya begini, anjuran untuk selalu berbagi, membuang. Ya. Janganlah menahan kebaikan. Ini ada terjemahan yang salah. Saya langsung baca cepat saja dengan kalimat yang betul. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerima kebaikan itu. Karena saudara dan saya mampu melakukannya. Saudara dan saya punya kebaikan yang gak habis-habis dari orang Bethlehem yang namanya Yesus Kristus Tuhan, rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan. Saudara dan saya menerima kebaikan yang gak habis-habis. Begitu ada orang datang ingin menikmati kebaikan orang Bethlehem itu dari kita, bagikan, jangan tahan, jangan tahan. Kita mampu kok melakukannya. Tapi kalau kita nggak mampu melakukan, yaitu tadi, ketok rumah orang Bethlehem tanpa malu, pasti akan diberi. Ayat 28. Janganlah saya,
Ganti saya, semua ngomong saya. Saya. Janganlah saya berkata kepada sesama kita, pergilah saudara dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta oleh orang itu ada pada kita. Entah orang itu perlu roti yang mana. Roti pertama untuk roh, roti kedua untuk mental, jiwa, roti ketiga untuk perutnya. Kita punya. Beri. Tapi bersyukur. Kalau tidak punya, orang Bethlehem itu masih ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Bethlehem, rumah roti. Dan saudara tahu akhirnya, kalau sampai semua kita menjadi Bethlehem, maka nggak ada orang lapar lagi di dunia. Masih ingat Matius 4 ayat 2 dan 3? Menurut Matius 4 ayat 2 dan 3, itulah dua ayat pendek yang membuat setan nggak betah di dunia. Kalau saudara dan saya sebagai gereja melakukannya, ternyata gampang. Membuat setan itu bosan tinggal di dunia karena nggak ada pekerjaan dan setan jadi pengangguran, lalu setan minta pulang kampung. Menurut Matius 4 ayat 2 dan 3, kenyangkan semua orang lapar, maka si kunyuk pulang kampung. Kalau si kunyuk pulang kampung karena pengangguran di dunia, maka catat kantor polisi jadi kafe terkenal. Gedung-gedung pengadilan menjadi mall. Woi, keren. Penjara-penjara menjadi hotel. Karena nggak ada orang lapar lagi. Bayangkan di Matius 4 ayat 2 dan 3. Kalau Tuhan Yesus yang lapar, setan berani datang. Apalagi kalau yang lapar model-model kita ini. Setannya gede-gede. Jadi yang suka doa-doa keliling, kencorotan anggur, perjamuan, minyak urapan, pret. Setannya nggak akan terusir. Usir mereka dengan cara nggak ada orang lapar di dunia. Enggak, kita bukan suruh buat roti, bukan beli roti. Enggak, kita pinjam dari orang Bethlehem. Gampang loh kerjaan itu. Terima kasih Osaka. Kalau sampai hari ini kita dapat tema Bethlehem, kota kelahiran Yesus. Oh, dari Illinois, Amerika ada yang tanya. Saya baru mau bertanya, mana yang harus didahulukan, bayar utang atau memberi? Tapi sudah terjawab. Ya udah, puji Tuhan. Ini yang kita harus kerjakan dalam hidup kita, saudara. Terima kasih. Oh iya, ini Joe Wahyudi dari Virginia pernah nginap di rumah kami 4 kali sudah. Rumah kami diberi nama Bethlehem oleh anak-anak kami. Oh, dari The Message, Amsal 3:27, never walk away from someone who deserves help. Your hand, merinding saya. Your hands is God's hand for that person. Saya terjemahkan ya. Terima kasih. Edwinova Malik. Jangan menghindar dari seseorang yang memerlukan pertolongan. Sebab tangan saudara adalah tangan Tuhan untuk orang itu. Wih, tajam sekali The Message. Inilah Bethlehem. Woi, Ferdinand, luar biasa firman Tuhan malam ini. Setan sudah kabur. Enggak ada kerjaannya lagi. Haleluya. Dari Siantar ada komen. Sekarang ini banyak sekali orang buka lapangan kerjaan buat si kunyuk. Iya. Oh, ayat 28-nya. Don't tell your neighbor, maybe some other time, or try me tomorrow. When the money is right there in your pocket.
Nah ini orang pelit nggak suka. The message-nya saya terjemahkan. Jangan ngomong kepada saudaramu, kepada tetanggamu. Ya lain kali lah mungkin atau besok. Padahal uang itu ada di dompetmu, di saldomu. Terima kasih. Edwinova Malik, saya belum kenal. Hebat ya. Ayo semua kita jadi Bethlehem beneran. Nggak usah saudara tur Israel terus ke Bethlehem, nggak perlu. Ini Bethlehemnya semua kita. Haleluya. Bapak engkau luar biasa. Kami siap jadi gembala untuk menuntun banyak orang ke jalan kebenaran. Kami siap jadi rumah roti untuk mengenyangkan banyak orang. Oh, saya baru lihat satu konten tentang anak Papua di Asiki. Saya pernah ke sana. Ayat ini menguatkan saya untuk terus berbagi dengan mereka. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan merayakan Natal dengan Yesus sebagai bahagia. Dia Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan ke Ayu. Bagaimana? Terima kasih Koden. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah berbagi firman malam hari ini untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagi yang ingin bertanya, mungkin Koden punya waktu 5 menit atau 10 menit. Ya, Nah, silakan. boleh. Siap. Kalau ada Mau pertanyaan. berbagi.